Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dinamika perilaku dalam organisasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada rekan saya, Vinia Fauzia Fatia dengan NIM B100220173. Lalu ada saya, Dona Rosa Hadiansyah dengan NIM B100220175. Lalu rekan saya, Maulana Fajar Setiawan dengan NIM B100220193. Dilanjutkan dengan Aulia Uzulfa dengan NIM B100220209. Lalu yang terakhir ada rekan saya, Fatma Aulia Hasanah dengan NIM B100220214. Baik, langsung saja kita memasuki materi-materi yang akan disampaikan. Definisi kelompok. Menurut Robbins 2000, kelompok didefinisikan sebagai dua orang atau lebih berkumpul dan berinteraksi serta saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer melalui bagian organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas secara efisien dan efektif. Sedangkan kelompok informal adalah suatu kelompok yang tidak dibentuk secara formal melalui struktur organisasi yang muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Jenis-jenis kelompok dalam organisasi, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando adalah kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan melakukan tugas-tugas rutin organisasi. Kelompok tugas adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kelompok informal. Kelompok informal dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Kelompok persahabatan merupakan kelompok yang terbentuk karena ada kesamaan-kesamaan tentang suatu hal seperti kesamaan dalam hobi, status perkawinan, jenis kelamin, latar belakang, pandangan politik, dan sebagainya. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Alasan-alasan utama seseorang menjadi anggota suatu kelompok adalah berkaitan dengan: pertama, keamanan. Salah satu alasan mengapa seseorang menjadi anggota suatu kelompok adalah untuk mendapatkan rasa aman dari ancaman. Orang yang bergabung dalam suatu kelompok, posisinya akan lebih kuat daripada sendirian. Selain itu, mereka akan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang kurang menguntungkan dari orang lain, terutama pimpinan. Kedua, afiliasi. Interaksi secara formal yang terjadi dalam organisasi tidak dapat dilakukan secara intens atau erat karena kesibukan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menjadi anggota suatu kelompok, maka interaksi yang terjadi dapat lebih erat, lebih bersahabat, dan akrab. Ketiga, kekuasaan. Kelompok informal memberikan peluang bagi seseorang untuk melatih kemampuan mempengaruhi orang lain. Orang yang ingin menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain diberikan kekuasaan tanpa wewenang formal dari organisasi. Keempat, status. Dengan bergabung dalam suatu organisasi, seseorang merasakan adanya pengakuan dari lingkungannya bahwa ia memiliki status tertentu sesuai dengan status yang disandang oleh kelompoknya. Kelima, pencapaian tujuan. Orang-orang bekerja dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang penting. Perkembangan kelompok. Kelompok yang telah terbentuk tidak langsung dapat bekerja dengan tingkat efektivitas yang tinggi.
karena untuk mencapainya biasanya melalui beberapa tahapan perkembangan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahap orientasi, konfrontasi, diferensiasi, dan tahap kolaborasi. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap awal perkembangan, anggota kelompok mencoba memahami tujuan kelompok dan peranan dari masing-masing anggota kelompok. Masing-masing memutuskan bagaimana kelompok ini akan dibangun dan seberapa besar mereka berperan serta dalam kelompok-kelompok tersebut. Pemimpin formal atau seseorang yang dianggap memegang peranan dalam kepemimpinan memiliki pengaruh besar dalam membangun kelompok. Selama tahap ini, anggota kelompok perlu mempelajari masing-masing dan memberikan sumbangannya terhadap sasaran dan tujuan kelompok. Yang kedua, tahap konfrontasi. Sekalipun konflik bukan merupakan fase dari perkembangan kelompok, tetapi sasaran kelompok dan harapan anggota kelompok akhirnya mendapat tantangan. Terjadinya perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh sangat umum terjadi. Tantangan terhadap tujuan kelompok merupakan proses yang sehat jika konflik tersebut menyebabkan meningkatnya kohesivitas dan penerimaan. Bila kelompok yang terjadi sangat tajam dan tidak fungsional, maka kelompok akan tetap merupakan kelompok yang tidak efektif dan tidak pernah naik ke tingkat kematangan yang lebih tinggi. 3. Tahap diferensiasi. Isu utama dari tahap ini adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab akan dibagi antara anggota kelompok dan bagaimana prestasi masing-masing anggota kelompok. Perbedaan masing-masing individu diakui dan tugas ditetapkan atas dasar keahlian dan kemampuan. Jika kelompok dapat mengatasi konflik, wewenang, dan dapat menciptakan harapan bersama mengenai tujuan dan tugas yang ditetapkan, maka hal ini akan menjadikannya kelompok yang kohesif dan mampu mencapai tujuannya. Pada tahap ini, para anggota merasakan keberhasilan yang dicapai kelompoknya. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan situasi yang terjadi, maka kelompok masih memerlukan adanya peningkatan kematangan dalam mengatasi konflik yang mungkin terjadi dalam perkembangannya. Hakikat konflik. Ketika interaksi orang-orang dan kelompok di dalam organisasi itu terjadi, maka konflik menjadi berpotensial untuk muncul. Konflik di dalam organisasi dapat menimbulkan konsekuensi positif dan negatif dalam mendorong inovasi organisasi, kreativitas, dan adaptasi. Organisasi bisa tidak berkembang karena pemimpin terlalu berpuas diri sehingga kurang peka terhadap perubahan dan faktor lingkungan eksternal. Tidak ada perbedaan pendapat maupun gagasan baru, sekalipun beberapa konflik yang terjadi bermanfaat bagi kemajuan organisasi. Akan tetapi, konflik yang sering terjadi dan muncul ke permukaan adalah konflik yang bersifat disfungsional. Konflik seperti ini menurunkan produktivitas, menimbulkan ketidakpuasan, meningkatkan ketegangan dan stres dalam organisasi. Perubahan pandangan tentang konflik. 1. Pandangan tradisional. Pandangan ini terjadi antara tahun 1930-an dan tahun 1940-an. Pandangan ini menganggap bahwa semua konflik adalah bahaya karenanya harus dihindari. Konflik dilihat sebagai hasil yang disfungsional sebagai akibat dari buruknya komunikasi, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara anggota organisasi, dan kegagalan manajer untuk memberikan respon atas kebutuhan dan aspirasi dari para pekerja. Yang kedua, pandangan aliran hubungan manusia. Pandangan ini menganggap bahwa konflik adalah sesuatu yang lumrah dan sering terjadi secara alami dalam setiap kelompok dan organisasi. Karena keberadaan konflik dalam setiap organisasi tidak dapat dihindari, maka aliran hubungan manusiawi mendukung atau menerima konflik tersebut dan menyadari ada kalanya bermanfaat bagi prestasi suatu kelompok. Pandangan ini muncul pada tahun 1940-an sampai pertengahan 1970-an. Yang ketiga, pandangan interaksionis. John Acker dari IBM menjelaskan pendapat baru tentang konflik yang disebut sebagai perspektif interaksionis. Pendekatan interaksionis mendorong konflik pada keadaan yang harmonis, tidak adanya perbedaan pendapat yang cenderung menyebabkan organisasi menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Sumbangan utama pendekatan ini adalah mendorong pimpinan organisasi untuk selalu mempertahankan tingkat konflik yang optimal
agar mampu menimbulkan semangat dan kreativitas kelompok. Konflik fungsional. Konflik ini berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Dari hasil studi menemukan bahwa konflik tidak hanya membantu tetapi juga merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan adanya kreativitas. Kelompok yang anggotanya heterogen menimbulkan adanya suatu perbedaan pendapat yang menghasilkan solusi yang lebih baik dan ide yang lebih kreatif. Berdasarkan studi tentang proses pengambilan keputusan kelompok telah mengarahkan teori pada suatu kesimpulan bahwa konflik dapat menghasilkan banyak manfaat positif bagi organisasi jika dikelola dengan baik. Yang kedua, konflik disfungsional. Konflik ini berkaitan dengan pertentangan antara kelompok yang merusak atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sebagian organisasi dapat menangani dan mengelola konflik yang terjadi sehingga memiliki dampak fungsional. Akan tetapi, sebagian besar organisasi mengalami konflik pada tingkat yang lebih besar dari yang diinginkannya. Dan prestasi akan membaik jika konflik yang terjadi dapat dikurangi. Jika konflik yang terjadi begitu parah, maka prestasi organisasi mulai merosot. Jenis-jenis konflik dalam organisasi. 1. Konflik dalam diri sendiri. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. 2. Konflik antar individu. Konflik antar individu seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. 3. Konflik antar golongan kelompok. Dalam kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik afektif. Konflik substantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahliannya yang berbeda. Jika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama, dikatakan kelompok tersebut mengalami konflik substantif. Sedangkan konflik efektif adalah konflik yang terjadi berdasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Misalnya, konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran. Bagian produksi misalnya menginginkan adanya jadwal produksi yang tepat dan standar sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sedangkan bagian pemasaran menginginkan adanya jadwal produksi yang fleksibel sehingga mampu mengikuti fluktuasi permintaan pasar. Dan yang kelima, konflik intraorganisasi. Konflik intraorganisasi meliputi 4 subjenis, yaitu konflik vertikal, horizontal, lini staff, dan konflik peran. Konflik vertikal terjadi antara manajer dengan bawahnya yang tidak sependapat dengan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu tugas. Konflik horizontal terjadi antara karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Konflik lini staff yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Dan konflik peran bisa terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Contoh, seseorang di suatu sisi ia menjabat sebagai subbagian proses produksi dan di pihak lain menjabat sebagai serikat pekerja. Suatu saat karyawan menuntut kenaikan upah yang disebabkan biaya hidup yang semakin meningkat. Sementara itu, kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut karena perusahaan sedang dilanda kesulitan finansial. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik yang dialami oleh kepala sebagian proses produksi. Karena sebagian kepala serikat pekerja yang merasa mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkan kesejahteraan karyawan. Tetapi sebagian unsur pimpinan dalam perusahaan yang memiliki kewajiban menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Keenam, konflik antar organisasi.
Konflik antar organisasi bisa terjadi karena memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, maupun distributor. Seberapa jauh konflik terjadi tergantung kepada seberapa besar tindakan suatu organisasi menyebabkan adanya dampak negatif terhadap organisasi yang lainnya, atau mencoba mengendalikan sumber-sumber vital organisasi. Tahapan-tahapan konflik dalam organisasi. Tahap pertama, konflik yang bersifat laten. Konflik yang terjadi tidak seketika, tetapi potensi untuk munculnya konflik tetap ada, yaitu bersifat laten, oleh karena operasi organisasi itu sendiri. Menurut model ini, konflik terjadi karena adanya diferensial secara vertikal dan horizontal, yang mengarah kepada pembentukan subunit yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dan bahkan seringkali dengan persepsi yang berbeda tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan. Misalnya, manajer dari berbagai departemen fungsional maupun divisi sependapat tentang tujuan utama dari perusahaan adalah mengoptimalkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai dalam jangka panjang. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap kedua, tahap konflik yang dipersepsikan. Konflik ini terjadi ketika suatu kelompok atau subunit menganggap atau mempunyai persepsi bahwa tujuannya mulai dihalangi oleh tindakan dari kelompok yang lain. Dalam tahap ini, masing-masing subunit atau kelompok mulai menentukan konflik-konflik itu muncul dan menganalisa kejadian yang menyebabkannya. Masing-masing kelompok mencari asal mula timbulnya konflik dan membuat suatu skenario yang menerapkan masalah-masalah yang dialami dengan subunit yang lain. Bagian pabrik misalnya menyadari bahwa penyebab masalah yang dihadapi dalam produksi adalah cacatnya bahan-bahan yang dipakai. Setelah bagian produksi melakukan penelitian, mereka menemukan bagian material selalu membeli bahan-bahan baku dari pemasok yang menawarkan harga yang terendah dan tidak mencoba mengembangkan suatu kerjasama jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas dan reliabilitas dari bahan-bahan tersebut. Dalam praktek, bagian material melakukan pengurangan biaya bahan baku dalam rangka memperbaiki fungsinya, tapi meningkatkan biaya manufaktur atau biaya produksi meningkatkan karena banyak bahan baku yang tidak dapat dipakai dan merusak tujuannya bagian pabrik. Dalam ini dikatakan bahwa bagian pabrik menganggap bahwa bagian material menghalangi tujuannya. Dan ketiga, konflik yang dirasakan. Subunit atau kelompok yang sedang mengalami konflik dengan cara mengembangkan tanggapan emosional ke arah satu sama lainnya, khususnya subunit yang memiliki hubungan dekat dan mengembangkan suatu pertentangan secara mental dan menyalahkan subunit yang lain. Sekali konflik meningkat, kerjasama di antara subunit menurun dan demikian pula halnya efektivitas organisasi juga menurun. Kesulitan mengembangkan produk baru dengan cepat jika bagian penelitian dan pengembangan, bagian material, dan bagian pabrik berselisih paham tentang kualitas dan spesifikasi dari produk akhir. Tahap keempat, konflik yang dimanifestasikan. Tahap terjadi jika suatu subunit kembali mencoba untuk menghalangi tujuan dari subunit yang lainnya. Wujud dari konflik tahap keempat ini bermacam-macam. Pergolakan yang terjadi pada para puncak pimpinan sering terjadi karena seseorang berupaya mempromosikan dirinya dengan mengorbankan orang lain dalam organisasi. Tahap kelima, ekor konflik. Konflik yang terjadi dalam organisasi akan teratasi dengan beberapa cara, seringkali melalui keputusan yang diambil oleh manajer senior atau manajer puncak. Demikian pula jika sumber dari konflik tidak segera diatasi, maka cepat atau lambat perselisihan dan permasalahan yang menyebabkan konflik akan muncul kembali dalam konteks yang berbeda. Sumber-sumber konflik. Maxen and Crino 2008 menyatakan bahwa konflik dalam organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, saling ketergantungan tugas. Ketergantungan tugas terjadi jika dua atau lebih kelompok tergantung satu sama lainnya dalam menyelesaikan tugasnya. Potensi meningkatnya konflik tergantung pada sejauh mana kadar dari saling ketergantungan tersebut. Semakin tinggi saling ketergantungan, maka semakin tinggi kemungkinan timbulnya konflik.
Yang kedua, perbedaan tujuan dan prioritas. Perbedaan orientasi dari masing-masing subunit atau kelompok mempengaruhi cara dari masing-masing subunit atau kelompok mengejar tujuannya, dan seringkali tujuan dari masing-masing subunit tersebut saling bertentangan. Yang ketiga, faktor birokratik lini staf. Jenis konflik birokrasi yang bersifat klasik adalah konflik antara fungsi atau wewenang garis dan staf. Fungsi atau wewenang garis adalah terlibat secara langsung dalam menghasilkan keluaran organisasi. Manajer lini atau garis mempunyai wewenang dalam proses pengambilan keputusan dalam lingkup bidang fungsionalnya, sedangkan fungsi staf adalah memberikan rekomendasi atau saran dan tidak berhak mengambil suatu keputusan. Yang keempat, kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan atau tidak tepat. Mungkin konflik antar subunit dalam organisasi tidak disebabkan oleh karena tujuan yang saling bertentangan, tetapi karena cara organisasi dalam menilai prestasi yang dikaitkan dengan perolehan imbalan membawanya ke dalam konflik. Yang kelima, persaingan terhadap sumber daya yang langka. Persaingan dalam memperebutkan sumber daya tidak akan menimbulkan konflik bila sumber daya yang tersedia secara berlimpah, sehingga masing-masing subunit dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Namun, bila sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing subunit, maka masing-masing subunit berupaya untuk mendapatkan porsi sumber daya yang langka tersebut lebih besar dari yang lain, maka konflik mulai muncul. Yang keenam, sikap menang kalah. Jika dua kelompok bersaing kalah-menang, maka dengan mudah dipahami mengapa konflik itu terjadi. Dalam kondisi seperti ini, maka ada kelompok yang menang dan ada kelompok yang kalah. Dampak konflik terhadap perilaku kelompok. Maxen and Clino 2008 menyatakan bahwa dampak konflik antar kelompok terhadap perilaku kelompok dapat dianalisis di dalam hal terjadinya perubahan perilaku, baik perubahan perilaku yang terjadi di dalam atau intern kelompok itu sendiri maupun perubahan perilaku antar kelompok yang mungkin akan terjadi. 1. Perubahan perilaku yang terjadi intern kelompok itu sendiri. Bila dua kelompok terlibat dalam konflik antar kelompok, maka perubahan perilaku yang mungkin terjadi secara intern masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. A. Meningkatnya kohesivitas atau kepaduan. B. Meningkatnya loyalitas. C. Meningkatnya kepemimpinan yang bersifat autokratis. D. Orientasi aktivitas, dan E. Penilaian berlebihan. Yang kedua, perubahan yang terjadi di antara kelompok. Konflik antar kelompok selain menimbulkan adanya perubahan intern kelompok itu sendiri, juga menimbulkan adanya perubahan yang terjadi di antara kelompok tersebut. A. Menurunnya komunikasi. Pada saat kelompok membutuhkan komunikasi yang bersifat terbuka agar memungkinkannya untuk berdiskusi, memecahkan permasalahan untuk menyelesaikan konflik, proses komunikasi menjadi tegang. B. Penyimpangan persepsi. Anggota kelompok menganggap bahwa segala sesuatu tentang kelompoknya selalu baik, dan segala sesuatu tentang kelompok lawan adalah jelek. Dan C. Stereotip yang negatif. Suatu kelompok cenderung menciptakan persepsi yang negatif terhadap kelompok lawan. Ciri-ciri negatif yang dipergunakan untuk memojokkan kelompok lawan seperti tamak, tidak jujur, tidak bersahabat, dan lain sebagainya. Mengelola konflik antar kelompok. Maxen and Clino 2008 menyatakan bahwa terjadinya konflik sejalan dengan meningkatnya kompleksitas organisasi. Oleh karenanya, manajer atau pimpinan organisasi harus mampu untuk mengendalikan konflik yang disfungsional. Ada 4 strategi yang dapat dipergunakan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam organisasi. Yang pertama, strategi penghindaran. Strategi ini pada umumnya tidak mempertimbangkan sumber-sumber konflik, tetapi membiarkan konflik tetap ada dalam kondisi yang terkendali. Ada 2 strategi penghindaran yang dapat dilakukan, yaitu mengabaikan konflik dan pemisahan secara fisik. Yang kedua, strategi intervensi kekuasaan. Bila kelompok-kelompok yang sedang mengalami konflik tidak mampu menyelesaikan konflik di antara mereka, beberapa bentuk dari penggunaan kekuasaan dapat digunakan. Yang ketiga, strategi penggembosan. Strategi ini mencoba untuk mengurangi tingkat emosional dan kemarahan dari pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. 3 strategi penggembosan yang dapat dilakukan. A. Pelunakan. B. Kompromi. Dan C. Mengidentifikasi musuh bersama. Strategi keempat adalah strategi resolusi. Strategi yang paling efektif untuk menanggulangi konflik adalah strategi resolusi dengan mengidentifikasi dan memecahkan sumber yang menyebabkan timbulnya konflik. Ada 4 jenis strategi resolusi. Yang pertama, interaksi antar kelompok. Yang kedua, tujuan yang lebih tinggi. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah mengubah struktur. Stres adalah kondisi di mana individu menghadapi batasan dan tuntunan dalam situasi penting dan tidak pasti. Stres berasal dari faktor eksternal, fisik, atau psikologi yang direspon individu.
Gejala stres dapat digolongkan menjadi 3 kategori umum sebagai berikut ini. 1. Fisiologikal, yaitu hubungan antara gejala stres dengan fakta diagnosis fisiologikal tidaklah jelas. Kedua, psikologikal, yaitu umumnya stres diawali dengan gejala psikologikal dan disimpulkan bahwa stres dapat menciptakan perubahan metabolisme dalam tubuh, mempercepat detak jantung dan sesak nafas, menaikkan tekanan darah, mudah sakit kepala, dan serangan jantung. Yang ketiga, perilaku. Perilaku mencakup perubahan dalam produktivitas seperti sering lupa, perubahan pola makan, menjadi perokok, atau mengkonsumsi alkohol. Definisi tentang perilaku politik. Perilaku politik dalam organisasi adalah sebagai segala aktivitas yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tapi yang mempengaruhi atau berusaha untuk mempengaruhi mendistribusikan keuntungan atau kerugian di dalam organisasi. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berpolitik. Dalam bukunya Robin and Jacques 2013 dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang sepertinya dapat dihubungkan dengan perilaku berpolitik, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor individu, yaitu mengenal karakteristik dan kebutuhan pribadi tertentu, meyakini bahwa tekanan dari luar diri mereka mengatur takdir mereka dan berperilaku secara politis tanpa memperhatikan konsekuensinya terhadap organisasi. Yang kedua, faktor-faktor organisasi. Aktivitas berpolitik lebih merupakan fungsi budaya organisasi daripada perbedaan-perbedaan individu. Yang ketiga, etika berperilaku dalam berpolitik, yaitu ketika kita dihadapkan dengan dilema, etika berkaitan dengan politik keorganisasian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.